Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia bersama Dinas Pendidikan Kota dan LKP Badami Sukabumi resmi buka pelatihan program keterampilan kewirausahaan tata busana gratis. Pelatihan diharapkan menjadi bekal dan peluang usaha bagi masyarakat. Program pelatihan keterampilan kewirausahaan tata busana digelar berkat kerjasama Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Badami Sukabumi dengan Direktorat Jenderal Dirjen Vokasi, Pendidikan dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen Republik Indonesia digelar di LPK Badami, Kelurahan Karangtengah, Kota Sukabumi pada Kamis 21 Mei 2026. Ketua LKP Badami Titi Awati mengatakan pelatihan keterampilan usaha diberikan kepada warga khususnya di bidang tata busana secara gratis. Pelatihan tersebut diharapkan mampu dan dapat menjadi bekal peserta membuka usaha fashion lengkap dengan manajemen dan juga pemasarannya. Salah seorang peserta, Putri, mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan pelatihan wirausaha tata busana yang diharapkannya menjadi modal untuk memulai usaha. Untuk program PKW di tahun 2026 ini, LKP Badami alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program pendidikan kecakapan wirausaha di bidang tata busana atau menjahit, di mana para siswa akan dilatih menjahit mulai dari nol sampai bisa, tentunya sampai merintis usaha. Jadi tujuan dari PKW ini adalah menghindari atau keluar dari zona nyaman dari pengangguran menjadi seorang pewirausaha. Pastinya mengikuti pelatihan PKW ini. Karena buat belajar, yang pertama buat usaha nanti di suatu saat nanti, terus karena ilmu nggak berat dibawa kemana-mana. Selain itu, senang nggak dengan keterampilan busana ini? Senang banget. Apa sih nanti cita-cita setelah selesai mengikuti pelatihan ini? Mau cari pengalaman terlebih dahulu, kayak kerja dulu, terus kalau misalnya ada rezeki nanti. Pelatihan keterampilan kewirausahaan tata busana diberikan guna menekan angka pengangguran di kalangan usia produktif dan melatih kemandirian masyarakat. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Ujang Riaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.